Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi surahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada semua sahabat Fatayat di seluruh Nusantara yang kami sayangi, wabil khusus Fatayat NU Kabupaten Tegal. Semoga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan dan kasih sayang Allah kepada kita dan keluarga besar kita, Fatayat NU Kabupaten Tegal. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dalam Islam, akhlak dibagi menjadi 3. Yang pertama, akhlak kepada Allah. Yang kedua, akhlak kepada sesama manusia. Dan yang ketiga, akhlak kepada alam semesta. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 83. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana. وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. Al-ayah, yang artinya, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakan sholat dan tunaikanlah zakat. Jadi salah satu ciri Fatayat NU adalah wanita muda yang punya akhlak yang baik. Betul? Ketika ada yang bertanya, siapakah orang yang paling sukses? Mungkin akan ada yang menjawab, orang yang paling sukses adalah orang yang punya kedudukan tinggi di pemerintahan. Ada juga yang menjawab, orang yang paling sukses adalah orang yang punya harta berlimpah, dan sebagainya. Tapi sebenarnya orang yang paling sukses adalah orang yang punya akhlakul karimah. Dari mana kita mengetahui orang yang punya akhlakul karimah? Yang pertama, orang tersebut benar-benar percaya kepada Allah, tidak menyekutukan Allah, tidak menuhankan siapapun. Memangnya ada orang yang menuhankan selain Allah? Ada yang menuhankan harta, makanya korupsi. Ada yang menuhankan penampilan, segalanya dia beli, segalanya dilakukan demi untuk dipuji orang. Ada juga yang menuhankan nafsu, semua dilaksanakan supaya syahwatnya terlaksana. Ada juga yang menuhankan kedudukan di sisi makhluk, ingin dipuji terus,
Dan ini yang membuat hancur semua amal kita. Seharusnya kita hanya berharap kepada Allah dan takut hanya kepada Allah. Orang yang punya akhlakul karimah punya sifat rahmatan lil alamin. Sebagaimana disampaikan dalam surat At-Taubah ayat 128. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ada 3 ciri-ciri orang yang rahmatan lil alamin. Yang pertama, orang itu punya rasa kasih sayang, punya rasa empati kepada orang lain. Ketika kita hanya bergaul dengan orang-orang kaya saja, terus-menerus bergaul dengan orang yang punya popularitas dan hidup mewah, bisa jadi hati kita akan menjadi bebal. Tapi ketika kita bergaul dengan orang-orang miskin, orang-orang yang punya keterbatasan, maka akan timbul empati dalam hati kita. Dan ini yang dianjurkan oleh Rasulullah, supaya kita mencintai orang miskin dan bergaullah dengan mereka. Selanjutnya, orang yang ingin orang lain mendapatkan kebaikan. Dengan cara bagaimana? Bisa dengan cara mendoakan atau dengan cara melaksanakan atau membantunya. Suatu contoh ketika kita melihat siaran-siaran televisi atau yang ada di media sosial ataupun di kehidupan nyata, ada tampilan yang kurang enak dipandang mata, kemaksiatan dan lain sebagainya, kita tidak perlu menghujatnya. Kita hanya diperkenankan untuk mendoakannya, supaya orang-orang tersebut mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu contoh ketika kita melihat anak pang yang ada di jalanan, mungkin kita pernah berpikir, apa sih yang mereka cari? Apa sih yang mereka inginkan? Tanpa kita merasakan bagaimana ketika posisi kita ada di sana. Kita tidak tahu apa yang menjadi latar belakang mereka menjadi seperti itu. Bisa jadi anak tersebut kurang kasih sayang orang tua, atau karena pergaulan bebas, atau hal lain. Maka dari itu tugas kita mendoakan supaya anak-anak tersebut mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang rahmatan lil alamin, yang ketiga itu bisa action. Action di sini melaksanakan, mempraktekkan seperti yang sudah dilakukan oleh sahabat-sahabat Fatayat di Kabupaten Tegal. Sudah melaksanakan pemberian makanan tambahan kepada anak-anak yang membutuhkan. Semoga apa yang kita lakukan saat ini dan selamanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, yang namanya akhlakul karimah harus mencakup ketiga-tiganya. Berakhlak baik kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, tapi dengan tetangga, dengan saudara masih suka ribut, maka akhlaknya belum baik. Berakhlak baik kepada hewan, sayang kepada sesama manusia, tapi tidak mau menyembah Allah, maka akhlaknya belum baik. Karena itu, mari kita bersama berdoa memohon kepada Allah supaya akhlak kita menjadi baik. Maem kupat dudue santen, menawi lepat nyuwun ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.